Ya ampun. Maaf, biar saya bersihkan. Jangan sentuh saya. Kotor sekali. Anda tahu berapa harga sepatu ini? Anda sanggup ganti? Nona, ini salah Anda, bukan saya yang mencipratkan. Anda yang menabrak saya, baru cipratan itu kena ke Anda. Sekarang Anda mengelak dari tanggung jawab? Nona maaf ya manajer, cepat minta maaf. Bukan, ini bukan salah saya. Minta maaf, bukan, kamu yang minta maaf. Kamu ngapain sih? Ayah, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ya ampun, ini ayah Anda? Maaf, kalau tahu ini paman saya tidak akan begini. Sudahlah. Nona bukan itu maksudnya. Ini ayah saya, mengotori sepatu Anda ya? Berapa harganya saya ganti? Tidak usahlah. Tidak perlu, nanti saya beri Anda. Jingjing ayo pergi. Tunggu. Anda bekerja di industri jasa ya? Begini caranya melayani? Bukan, tadi saya tidak sengaja menyentuhnya. Tidak sengaja? Saya juga tidak sengaja menyentuh Anda begini. Bagaimana kalau rusak? Bagaimana kalau pinggangnya terkilir? Jingjing. Ayah tunggu sebentar. Begini, dia bekerja di sini, sehari 50.000. Sekarang sudah setengah hari, begini saya beri Anda 25.000 ya. Anda pergi saja ya, saya tidak mau. 25.000 bisa dorong sekali. Baik, saya dorong 100.000 dulu. 25, Jing, 50. 75, 100. Jing. Begini 100.000 ya, ayo pergi. Saya beritahu, ini bukan masalah uang. Anda harus minta maaf kepada ayah saya. Ayah, Anda yang maju. Minta maaf tidak perlulah. Tidak mau minta maaf? Di mana bos Anda? Ada CCTV di sini? Saya cek dulu ya. Minta maaf, membungkuk 90 derajat. Maaf. Baiklah, sudahlah Jing, ayo pergi. Sudah, masih berdiri di sini ngapain? Pergi sana. Aku. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Aku. Ayah, jangan marah. Orang tadi memang pantas dihajar. Kita berhenti kerja. Ngapain lihat-lihat? Cepat makan. Cepat pergi. Ayo, makan. Ayo makan. Ya ampun, informasinya terlalu banyak. Biar aku cerna dulu. Ayahnya nelayan, ya? Betul. Lalu dipukuli mener, ya? Bahkan sampai nangis. Andai tadi ikut makan dengan kalian. Tapi dengar ya, Wei Jing punya ayah seperti itu. Aku sama sekali tidak heran. Lihat saja sikapnya sehari-hari. Kasar, mudah sekali mengancam mau memukul orang. Menurutku dia benar-benar tidak punya sopan santun. Pantaskah membicarakan orang tua orang di belakang seperti ini? Aku beritahu kamu. Hari ini aku sangat marah. Lagi pula aku sudah berkelahi sekali, tidak masalah berkelahi lagi. Kopi hari ini kok pahit banget ya? Aimili. Ini uang 1.000 untuk ganti sepatumu. Ini tidak perlu. Ambil saja. Tapi urusan kita belum selesai. Lalu bagaimana menurutmu? Tadi kamu bilang ke semua orang, ini bisa selesai. Kalian ngapain? Aimili, nanti ambil gaji di bagian keuangan. Kamu bisa pergi. Kemana? Masa percobaanmu tidak lulus. Perusahaan membayar gaji tinggi agar kalian bekerja baik. Bukan untuk bergosip di belakang. Julie itu. Lebih baik kamu pecat aku saja. Lagi pula aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri, tapi jangan pecat dia. Dia cuma gadis dari Shanxi. Kalau tidak ada pekerjaan ini, bagaimana dia hidup? Siapa yang tetap di perusahaan bukan keputusanmu. Laporan perencanaan dari Departemen Penjualan harus selesai malam ini. Aku masih perlu bicara dengan Julie. Untung tidak ikut makan. Masih ada dokumen yang harus diselesaikan, cepat, masih ada pekerjaan. Aku juga tidak menyangka akhirnya berakhir seperti ini. Nanti aku hubungi lewat WeChat. Aku transfer 3.000 ya. Mungkin cari kerja di luar juga tidak mudah. Simpan aja buat sewa rumah atau kebutuhan lain.
Wei Jing, terima kasih. Aku juga tidak menyangka. Akhirnya jadi begini. Aku ingatkan ya, lain kali sebelum bertindak. Pakai otak dulu. Dan ingat, langit selalu melihat. Jadi, jadilah orang yang baik hati. Harmoni membawa rezeki, tahu? Pergi dengan senyuman. Telepon. Aku kasih tahu ya, hari ini weekend tamu banyak banget. Daging kita kayaknya kurang, kamu buruan ke supermarket beli stok lagi. Terima kasih ya. Sudah capek-capek. Wajar tidak capek, sayang sekali keahlianmu. Kayaknya kamu tidak akan lama di sini. Bagaimana aku? Daven, bukan maaf. Bos, apa aku ada yang salah? Ada yang tidak beres. Katakan saja aku akan perbaiki, sungguh. Bukan soal perbaikan, tapi tempatku terlalu kecil. Anakmu akan menikah dengan bos besar. Apa yang kau bicarakan, pura-pura saja. Pura-pura saja, tidak heran. Anakmu tidak tertarik dengan anakku Feiming. Sekarang bahkan Miang pun tidak dilirik. Dia hanya ingin jadi nyonya kaya. Daven, siapa yang kau maksud? Kamu, beri aku petunjuk, kamu. Tenang dulu ya. Maaf, aku tidak tahu siapa. Waktu itu dia dijodohkan, diantar pulang pakai BMW. Kita kan sahabat. Kenapa tidak kau ajari anakmu? Perempuan itu harus realistis, mengerti? Jangan selalu menginginkan yang lebih. Nanti malah tidak dapat apa-apa. Halo, pesan 1 teh melati. Datang. Halo, selamat datang. 4 orang ya? 4, baik, cepat. Ada tempat, masuk cepat. Sudah kembali, bagus. Aku sudah sediakan air untukmu. Ayo, sini. Aku. Sini dong. Minum air dulu. Ayahku mana? Ayahmu di kamar mandi. Aku akan ambilkan buah untukmu. Nggak usah. Aku minum air aja. Ada apa? Kalau ada sesuatu, bilang saja. Nok. Aku ada sesuatu yang mau kutanyakan padamu. Waktu kamu pulang dari kencan buta itu, siapa yang mengantarmu pulang? Apa ibu memasang alat pengawas di tubuhku? Apa itu? Jangan bercanda terus. Ngapain sih ibu tanya-tanya begini? Apa itu cowok yang waktu itu? Katanya sih ganteng banget. Mobilnya juga mewah. Iya ya, Kon? Dia cuma teman sekelas dulu. Kapan-kapan kamu bawa dia ke rumah. Mampir ke rumah kita. Ibu baik-baik saja. Ini, apa sekarang aku harus bawa pulang setiap cowok yang aku kenal? Biar ibu lihat. Dia cuma teman lamaku. Dulu waktu sekolah, dia bahkan gak anggap aku perempuan. Aku tahu. Bawa dia pulang, biar aku yang nilai. Aku mau ganti baju, ngantuk banget. Aku mau tidur. Dasar anak bandel. Anak ini baru pulang sudah kamu interogasi. Kamu nggak tanya dia sudah makan atau belum? Anakmu itu, mana ada waktu makan yang dia lewatkan. Aku harus perhatikan urusan anakmu. Jangan sampai ibu kecapean. Lawei, kamu sini, duduk di sini. Sini, duduk. Ada apa? Ini harus kubicarakan denganmu. Dengar baik-baik, lihat anakmu itu, ada cowok ganteng yang datang. Aku harus ngapain? Kesel Ramo. Bukan aku yang suruh kamu pergi. Kalau Jingjing tahu, dia pasti marah dan ngambek. Aku nggak mau pergi. Aku nggak peduli dia marah atau tidak, yang penting kebahagiaannya. Aku nggak mau pergi. Lawei, tolong dong, please. Baiklah, aku pergi. Beneran pergi? Anakmu paling nurut sama kamu. Ini, minum dulu.
Menurutmu, baju apa yang paling laris di kuartal lalu? Gaun yang di belakang, dan juga tank top yang di sini. Lawe Jemana? 2 hari ini, nggak ada cowok ganteng muncul. Kamu mikirnya kebanyakan kali. Kamu bilang aku terus-terusan ngejar dia. Kalau Jingjing tahu, pasti marah. Udah, jangan banyak bicara. Kamu terus awasin aja. Udah, tutup ya. Nggak cocok diliatin orang. Udah, tutup. Wei. Oke, makasih ya. Wei Jing, Jianglin. Kamu kok makan di sini? ini kantin aku. Kantin. Iya, aku kerja di sini. Kamu juga kerja di sini? Mau mampir ke kantorku? Lantai atas. Kebetulan banget ya. Silakan masuk. Di gedung perkantoran ini, punya kantor sebesar ini. Ini level CEO ya? Lumayan lah. Soalnya baru pindah. Jadi banyak yang belum siap. Kamu pindah ke sini, kok kemarin nggak bilang? Kalau kemarin bilang, sekarang nggak ada kejutan dong. Lagi pula aku bilang, kalau ada jodoh ketemu lagi. Ini beneran nggak nyangka, waktu sekolah dulu. Aku nggak pernah bayangin suatu hari. Kita bisa ada di gedung perkantoran mewah yang sama. Aku juga nggak nyangka. Kamu tanpa sadar. Lagi-lagi ngungkapin fakta waktu sekolah nggak nganggap aku. Kalimat ini keluar dari mulutmu. Aku beneran tersinggung banget. Maaf, aku bukan itu maksudnya. Bercanda kok. Aku mau bilang kita berdua. Beneran ada jodoh. Duduk. Nah ini bagus. Kalau aku ada masalah di kerjaan, aku bisa tanya-tanya kamu kapan aja. Tentu aja. Aku kebanyakan di sini, telepon aja. Ada apa? Ada masalah? Bos divisi aku suruh buruan naik. Katanya ada urusan mendesak. Oke, buruan pergi. Kita bisa janjian kapan aja. Nanti aja lagi. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Dadah. Wei Jing, kamu makan lagi ya? Hidangan yang lengket itu diambil. Biar aku tebak perasaanmu sekarang. Kelihatannya tidak terlalu senang, juga tidak marah. Bahkan tidak seperti versi marah yang lebih parah. Jadi perasaanmu sekarang apa? Gugup. Kita berdua terlalu mirip. Aku juga kalau berbagai emosi pengin makan. Tapi sebenarnya juga agak frustrasi, aku kan terus diet. Wei Jing, apakah kamu pernah? Kapan emosi tidak ingin makan? Pernah. Kapan? Ketika melihatmu. Julie, Anda mencari saya? Tarap pintunya.
Anda mencari saya untuk mengundurkan diri? Akhir tahun perusahaan mau merencanakan acara besar. Kamu tahu? Kamu pasti juga tahu. Rencana Liao Mei untuk acara ini. Apa maksudmu? Ngapain pura-pura tidak tahu? Aku ingin tahu proposalnya. Kamu beri aku info. Anda mau saya jadi mata-mata? Terserah kamu mau berpikir apa. Maaf, ini tidak bisa saya lakukan. Tidak bisa? Dulu pakai ijazah palsu kan bisa? Jadi Anda tidak menyetujui pengunduran diri saya? Hanya untuk membuat saya jadi mata-mata? Terserah kamu mau berpikir apa. Aku hanya lihat hasilnya. Maaf, ini benar-benar tidak bisa saya lakukan. Saya hanya ingin mengundurkan diri. Pertarungan antara kalian juga tidak ingin saya ikut campur. Dulu waktu kamu tanda tangan kontrak kerja. Sudah ikut campur. Kamu pikir Liao Mei merekrutmu karena baik hati? Jika kamu menolak, konsekuensinya kamu tahu. Keluar kerja saja. Kamu bisa bilang ke Liao Mei, tapi hasilnya sama saja. Bertanggung jawab untuk iklan perusahaan dan konten promosi eksternal. Menerapkan metode efektif untuk mencapai hasil. Melakukan penulisan kreatif dan eksekusi promosi. Oke. Mengerti. Penulisan dan eksekusi, semuanya jadi tanggung jawabmu. Oke, saya mengerti. Baik. Aku ke lantai atas dulu. Oak. Dami sedang menjalankan tugas. HP-nya ditinggal di kantor. Katakan saja, aku akan sampaikan padanya. Baik nanti. Setelah Dami kembali. Aku suruh dia telepon kamu ya, dadah. Wei Cheng, Maaf banget ya. Buru-buru banget manggil kamu. duduk dulu. Makasih. Ada apa? Sebenarnya soal ini. Aku seharusnya konsultasi dengan Miang. Tapi dia lagi sibuk banget, aku nggak mau bikin dia pusing. Apalagi hubungan antar rekan di perusahaan kita. Rumit banget, dia juga belum pernah kerja di perusahaan asing. Jadi belum tentu dia bisa bantu aku. Wei Jing bilang sampai sekarang belum ngomong ke aku. Sebenarnya ada apa sih? Begini ceritanya. Mereka ngasih beberapa syarat ke aku. Kalau kamu bisa kerja di perusahaan asing. Polisi Mi? Terus masuk ke perusahaan BEM. Jadi, Artinya kamu bohong soal ijazah. Tapi Liao Mei tetap menerima kamu. Biar kamu ambil posisi itu buat hadapi Julie. Sekarang Julie juga udah tahu. Suruh kamu balik hadapi Liao Mei. iya bener banget.
Aku sekarang nyesel banget. Dulu kalau bukan karena memenuhi permintaan Ibu Miang. Tapi kamu ini bisa dibilang berjuang demi cinta. Tentu ada juga kesalahan aku sendiri. Aku akui. Waktu itu aku emang pengen jadi orang sukses. Walaupun dia nggak pernah peduli pekerjaan aku. Tapi aku juga pengen pas dia ajak aku keluar. Dan perkenalkan aku ke teman-temannya. Dia bisa bangga. Jordi. Kalau kamu tanya pendapat aku rasa sekarang belum saatnya untuk berkonfrontasi langsung dengan Julie. Sebuah proposal perencanaan pasti mengandung banyak informasi. Kamu bisa cari yang tidak terlalu penting untuk menenangkannya. Apapun alasan Liao Mei merekrutmu dulu. Mengkhianati orang lain tidak akan berakhir baik. Bagaimana kalau dia tidak percaya atau terus-menerus menuntut? Wei, apa sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar? Dalam proses ini kamu hanya orang kecil yang tidak bisa membuat perubahan besar. Lagi pula sekarang dia sedang sengit bertarung dengan Liao Mei. Apapun hasil akhir dari proposal ini, mereka tidak akan membutuhkanmu lagi. Sudah selesai. Ternyata permainan yang dimainkan para elit seperti kalian. Benar-benar bukan. Permainan yang bisa dimainkan orang kecil seperti kami. Kedengarannya tidak seperti pujian untukku. Bukan itu maksudku. Dari dulu di sekolah kamu sudah pintar dan punya IQ tinggi, sekarang malah lebih hebat. Utamanya sih karena ganteng. Kemana kamu akan pergi dalam hidupmu tanpaku? Kapan kamu jadi cerewet seperti ini? Apakah di hatimu aku selalu Li Chuan Feng yang sok col itu? Kami akan mengatur beberapa toko untuk pameran di sini. Jadi arus pengunjungnya akan sangat padat. Nanti masalah keamanan akan menjadi kendala. Lihat, desain di sini tidak masuk akal, ya kan Pak Mi? Ya, Wei Jing, minum kopi saat jam kerja? Sudahlah, aku ajak kamu lihat ke sana. Pak Mi. aku akan menyusul sebentar. Baik. Oke. Aku dan yang lain kali traktir kamu makan ya? Sama saja. Ini kan Chuan Feng. Lama tidak bertemu. Huadao sangat merindukanmu. Ini. Kebetulan sekali. Duduk-duduk, aku ambilkan kursi. Tidak usah, tidak perlu. Kamu datang kenapa? Apa maksudmu datang kenapa? Aku sedang patroli, ini pekerjaan. Aku dan Jianglin baru saja membicarakanmu. Aku bilang nanti kita berdua traktir dia makan. Boleh. Miang, kamu sekarang sudah mewujudkan impianmu. Iya, impian pertama sudah tercapai. Sekarang mau mewujudkan impian kedua. Suka bercanda. Bercanda apa? Minum kopi dulu. Terima kasih. Kopi enak begini, kamu minumnya kayak obat pahit. Ngobrol apa kalian? Kami ngobrol soal kerjaan. Iya, urusan kerja. Urusan kerja apa? Sudah, jangan ikut campur. Jianglin, hari ini terima kasih banyak ya. Bantuanku sangat berarti, lain kali kita ngobrol lagi. Oke, hubungi aku kapan saja, aku duluan ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi dan ngobrol lebih banyak. Sergam Palestinian Karen. Makasih. Cuaca panas begini jangan selalu pakai jas, gerah deh. Bercanda. Apa sih omonganmu? Aku ngomong apa? Dia kan eksekutif perusahaan asing, wajar pakai jas. Ya udah pakai jas aja. Pakai jas warna itu plus bunga kecil. Sudah bertahun-tahun masih dendam. Dendam kenapa? Dulu dia mukul hidungku sampai berdarah. Lupa? Kamu memang pendendam. Ya aku pendendam. Ngobrol apa kalian? Sudah bilang tadi, urusan kerja. Urusan kerja apa? Urusan perusahaan asing, kamu nggak ngerti. Aku nggak ngerti, dia ngerti. Dia kan sudah lama kerja di perusahaan asing, pasti lebih paham darimu. Bukannya katamu kalian bahkan nggak teleponan? Kok sekarang bisa ketemuan minum kopi? Dia juga kerja di gedung ini.
Kebetulan ketemu. Dia juga kerja di sini? Iya, Takdir kita bertiga. kau bicara soal kelapangan hati. Kamu memang nggak selebar Jiang Lin. Hari ini aku akan buktikan betapa lapangnya hatiku. Ayo pergi. Aku nggak mau. Miang, kamu sudah telepon balik Weijing belum? Ngapain sih? Aku mau sama kamu. Kamu sudah telepon balik Weijing. Nyebelin banget. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Aku bakal masukin ke mulut kamu. Miang. Diterima. Perbedaan suhu di sini kayaknya lebih dari 100 derajat ya? Kurang lebih. Kalian belum terbiasa, kami sih udah biasa. Yao Liang. Kamu sama manajer duluan cari tahu situasinya. Oak, Pak, bicara sebentar sama saya. ya sudah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pak, kasih saya minum air itu. Aku ambilin yang panas ya. Nggak usah, ini aja. Kita punya air panas. Nggak perlu, ini aja. Bapak sudah tahu ya? Aku nggak lihat, aku cium baunya. Siang hari biasanya nggak minum. Tadi kan masuk ke dalam, terlalu dingin. Pak, aku cuma minum sedikit. Benar-benar cuma sedikit. Nggak apa-apa, cuma sedikit, nggak masalah. Cuma minum sedikit. Kamu kan kerja 8 jam sehari. Jam berapa? Sebentar sedikit. Sebelum pulang kerja udah mabuk kan? Nggak mungkin. Kita di sini siang hari nggak boleh minum alkohol. Aku cuma 1 jam sebelum pulang kerja. Habiskan. 1 jam sebelum pulang kerja langsung habiskan. Itu jam berapa? Jam setengah 6. Kamu tahan minum ya? Kadang-kadang juga nggak jelas. Kalau jam setengah 6 kamu. Penjaga gudang sendiri yang keluar masuk sini? Masih ada orang lain yang datangnya? Nggak ada orang lain, cuma aku sendiri. Itu Lau Fen dari Departemen Fresh Food. Dia suka minum-minum gratis pakai araku. Lau Fen. Oke, udah cukup deh. Pak polisi, aku mau ngomong sesuatu nih. Soal aku minum ini. Jangan bilang bosku ya. Aku masih punya tanggungan keluarga tua dan muda. Kalau bapak ngomong, aku percaya sama bapak deh. Makasih ya. Manager. Pak Mi polisi manggil bapak. Gimana? Ada perkembangan? Ya kurang lebih gitu deh. Jam setengah 6 tadi, ada Lau Fen dari Fresh Food. Lau Fen. Cek orang ini. Cepet banget ketemu pelakunya. Lu hebat banget. Enggak juga sih. Intinya kalau butuh bantuan, bilang aja. Nggak usah, aku suruh orang jaga di situ. Kalau ada kabar, aku langsung kabarin bapak. Oke. Makasih ya udah repot-repot. Ya udah aku tunggu kabarnya jam 6-an ya. Oke jam 6-an. Oke. Aksu makasih ya. Sama-sama. Oh, hati-hati di jalan ya. Dah sampai sini aja. Cara. Ayo pergi. Beneran nih? Apaan beneran? Kasusnya ketahuan pelakunya? Kerawan. Kita cuma di dalam 5 menit, kasusnya udah ketahuan? Lu pikir lu Sherlock Holmes apa? Malam ini jam setengah 6 kasusnya ketahuan. Kita pulang setengah jam lebih lambat, jam 6 nanti lu lihat. Sherlock Holmes itu kayak gimana? Ayo. Pulang A. Ayo pergi. Aku tunggu bentar lagi. Nanggu happen? Hari ini udah nggak ada kabar lagi. Tanggu bisa kaya. Lagi pula kita udah patroli, dia nggak mungkin berani nekat. Aku masih ngerti diri kok. Pak Jo, Pak Mi polisi. Kalian pada di sini? Beneran dating. Pak Mi bener kata bapak. Yang nyuri, beneran dari Fresh Food. Penjaga toko Lau Fen. Aku sudah menyuruh orang berjaga, dan kebetulan menangkap basah. Tebakanmu cukup tepat. Bukan tebak-tebakan, ini deduksi. Kamu Sherlock Holmes ya?
Kalau manajer Zhang ini tertangkap, apa rencana kalian? Laufen ini aku tahu. Keadaan keluarganya tidak baik. Istri dan ibunya sakit-sakitan. Supermarket Memya Tuscan memberi hukuman internal. Kerugiannya akan dipotong dari gajinya, lalu dipecat. Bagaimana menurutmu? Dia hanya sesaat tidak berpikir jernih. Kami tentu menghargai pendapat kalian. Tapi, aku masih berharap dia datang ke kantor polisi besok. Untuk diberi edukasi, jangan biarkan dia semakin terjerumus. Baik, kami ikuti saranmu. Pak Mi, kamu sudah membantu kami menyelesaikan masalah besar. Supermarket paling takut kejadian seperti ini. Ini tugas kami. Nanti aku akan kirimkan bendera penghargaan. Tidak perlu, tidak perlu. Polisi dan masyarakat kan satu keluarga. Betul-betul, satu keluarga. Kalian juga hampir pulang ya? Ya, Terima kasih banyak, sudah membantu kami. sama-sama. Aku duluan pulang ya, sampai jumpa. Kamu hebat. Kamu idolaku. Kau adalah kepemilikan jiwa dari Sherlock Holmes. Berlebihan banget. Pulang. Miang belum pulang? Kepala agak pusing, istirahat sebentar baru pulang. Kamu sakit, jangan nyetir. Aku antar pulang. Tidak usah, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku nemuin kartu polisimu. Tapi aku taruh di rumah. Ayo, besok aku ke luar negeri. Baru balik seminggu lagi. Urus penggantiannya ribet. Kalau begitu kamu jalan duluan, aku ikut. Aku tunggu di sini saja, tidak masuk. Mungkin ibu sudah merapikan kamar. Aku tidak tahu dia taruh di mana. Mungkin butuh waktu cari. Mending masuk sambil tunggu. Ya sudah. Rumahmu besar sekali. Biasa saja. Duduklah di ruang tamu sebentar. Aku akan ambilkan air untukmu. Tidak perlu, jangan repot-repot. Aku lebih baik ambil dokumenku dan pergi. Tidak apa-apa. Duduklah dulu. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Ini pusat alam semesta apa? Minumlah air. Aku tambahkan tablet effervescent dan obat flu. Terima kasih. Kalau sudah parah, minumlah obat. Aku bantu kamu. Ambil 2 tablet. Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku akan cari dokumenmu. Maaf merepotkan.
Miyang, Nona Liao. kamu sudah bangun. Aduh, maaf sekali. Kemarin habis minum obat langsung pusing. Lalu tertidur. Maaf ya. Ya, aku lihat kamu tidak enak badan. Kamu tertidur di sofa, jadi aku tidak membangunkanmu. Aduh, maaf sekali. Makan sarapan dulu sebelum pergi. Tidak usah. Maaf merepotkan. Aku pergi dulu. Lupa kartu polisi. Terima kasih. Miyang, aku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau memberi aku kesempatan untuk bersaing secara adil? Itu. Nona Liao. Terima kasih. Mau menerimaku. Tapi aku sudah punya pacar. Maaf. Kamu akhirnya pulang? Kemarin malam kemana saja? Kemarin malam. Sampai sekarang masih demam. Lalu minum obat. Jadi pusing dan tidur di kantor. Kamu sakit? Tidak apa-apa. Jangan bilang kamu menunggu di sini semalaman. Aku tidak menunggu semalaman.
Aku khawatir karena tidak bisa menemukanmu. Telepon saja. Telepon tidak bisa dihubungi, aku kira ponselku rusak. Baterai habis. Sudahlah. Yang penting kamu baik-baik saja, aku lega. Kamu juga terlihat tidak enak badan. Sepertinya aku juga sedikit demam. Tidak ada perbedaan suhu. Berarti kamu demam. Aku lebih dari 38 derajat. Kamu ini. Sudah, kita pulang saja masing-masing. Pulang dan istirahatlah. Kamu bilang tunggu semalaman. Gak apa-apa. Cepat pulang dan istirahat. Nanti di rumah minum banyak air. Minum air itu bagus untuk demam. Oke. Itu. Kamu juga minum banyak air. Lalu tidur dan selimuti badan biar berkeringat. Minum air hangat juga nggak mempan. Kamu di situ air hangatnya. Tambahkan tablet effervescent untuk tambah vitamin C. Gak usah, aku sudah berkeringat. Kalau gitu jangan nyalakan AC. Selimuti badan. Biar berkeringat, nanti juga sembuh. Satu dua. Kalau gitu kita bersama saja. Saling menyembuhkan ya? Saling menghangatkan. Oke deh. Kalau gitu ke rumahmu. Ayah ibuku ada di rumah. Menurut pengamatanku, ibumu sudah pergi pagi tadi. Paman baik-baik saja. Apa maksudmu baik-baik saja? Paman juga nggak akan menghalangiku merawatmu kan? Ayo. Ayah. Ayah. Sepertinya baik-baik saja. Ayah. Ayah. Nggak bisa, aku harus ambilkan air untukmu. Kamu harus banyak minum air. Jangan repot-repot. Kamu capek nggak? Gak apa-apa, capek juga harus minum air. Bikin yang hangat. Aku cari tablet effervescent tapi nggak ketemu. Habis. Cepat habis, dengar ya. Nggak kuat, habis. Aku contohin. Sudah jauh lebih baik.
Cepat selimuti, rapikan. Sudah enakan? Kamu gimana? Tidak apa-apa, yang penting kamu tidak kedinginan. Tutup pintunya, angin yang masuk bikin pusing. Oke, nanti aku tutup pintunya saat pergi. Mau pergi kemana? Bukannya sudah sepakat saling menyembuhkan? Tutup pintunya, tapi jangan pergi. Lagi pula kalau pulang hanya ada kesedihan. Aku akan menemanimu sebentar. Melihatmu menggigil, aku juga merasakannya. Kenapa dingin sekali ya? Dingin banget? Ayo masuk dan berbaring sebentar, cepat selimutan. Ini kurang baik deh. Apa yang kurang baik? Dulu kan sering tidur bareng. Cepat, cepat, suhunya naik lagi. Aku tidak tahu akan merasa sedingin ini. Jangan bergerak, angin dingin masuk. Bajumu ini terlalu dingin, kancingnya beku. Lepaskan bajumu, bagaimana? Kancing besar. Bajuku ini mana ada kancingnya? Kalau tidak ada kancing. Bantal ini kancingnya menusuk. Kamu sudah tidak sadar karena demam. Bajumu juga dingin, lepaskan saja, ya? Baiklah, aku akan bertahan. Mendekatlah, cepat. Jangan bergerak, jangan bergerak. Dingin sekali. Apa yang kan? Tanganmu ngapain? Tidak ngapa-ngapain, cuma menyangga seperti biasa. Kenapa? Kamu bisa tidak sih? Berbaringlah dengan tenang, jangan ganggu aku lagi, di luar terlalu dingin. Kakimu mau geser kemana lagi? Bukannya sudah janji saling menghangatkan? Aku cuma menggosok sedikit. Beritahu ya. Kalau kamu terus begini, aku pulang. Kalau kamu pulang, aku juga tidak bisa ikut, orang tuamu ada di sana. Sebenarnya kamu sakit atau tidak sih? Sedang sakit. Tapi kamu masih berpikir macam-macam. Wijing, kamu menganggapku seperti apa? Aku berpikir macam-macam bagaimana? Di siang bolong seperti ini, aku sedang sakit. Masa aku bisa berpikir macam-macam? Aku selalu mengira kamu gadis yang sangat polos. Kok bisa berubah seperti ini? Aku juga selalu mengira kamu. Anak laki-laki yang sangat polos. Kok kamu bisa? Aku kenapa? Aku sakit parah, kamu malah mengambil kesempatan. Aku kok bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan? Cuma saling menggosok-gosok untuk menghangatkan badan? Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Nggak bisa napas. Kok kamu wangi banget sih? Lihat nih, tante kamu bilang gini. Masa ya di hati kami nggak ada kamu? Cuma aku sekarang di komplek ini. Kerjaan administratif terlalu sibuk, soalnya jadi ketua kecil-kecilan gini. Udah, lain kali aku jenguk ya. Bagwa mi yang ja, dadah. Satu hati, Anggap musuh sebagai ayah. saling menyakiti. Mau apa lagi? Kamu cerita satu lagi. Tomat berantem sama coklat. Lao Chen. Datang, siapa? Siapa nih? Syukurlah kamu di rumah, itu kamu bawa obatnya. Bukan, kamu ngapain sih? Ada urusan, cepat. Bawa itu, ikut aku. Itu tunggu, kamu sekarang minum obat dulu, 2 tablet. Bukan, kenapa? Kamu tunggu dulu, minum dulu. Oke, kita pergi. Aku tunjukin sesuatu. Kamu bilang kalau ayah ibuku pulang sekarang. Begitu buka pintu lihat kita berdua kayak gini. Apa akibatnya? Kamu demam sampai ngigau ya? Lihat.
demam sampai berhalusinasi. Sampai berhalusinasi gini, kamu bilang. Itu, bukan kayak yang kalian pikir. Ibu, kamu. Laukian, kamu nggak usah emosi. Gemetar ketakutan, nggak usah takut Wei Jing. Lihat, beberapa waktu lalu aku sarankan ke kamu. Biar dua anak ini tinggal bersama. Kamu bilang ini merusak moral, nggak setuju banget. Tapi sekarang sudah jadi kenyataan, mereka berdua sudah melakukannya. Makanya aku bilang Laukian. Laki-laki sudah saatnya menikah, perempuan juga sudah waktunya, kan? Anak-anak sudah besar begini. Ada hal-hal yang harus dianggap sebelah mata. Aku usul, gini aja deh. Wei Jing siap-siap barangnya. Tinggal di sini aja, aku nggak masalah, bisa nerima. Coba nikah dulu, gini juga lebih hemat. Daripada nyewa rumah di luar. Kalau cocok, kita lanjut bahas lagi. Kalau tidak berhasil, surat Wei Pin pindah kembali. Ini kan sangat sederhana, ya kan? Menurutku usulan ibuku ini. Dalam beberapa hal juga. Jangan ngomong sembarangan di sini. Bu, jangan marah ya. Dengar aku jelaskan, begini kejadiannya. Aku dan Miang sama-sama demam. Lalu aku merasa sangat kedinginan. Jadi kami memutuskan untuk masuk selimut biar berkeringat. Cuma saling menghangatkan, tidak terjadi apa-apa. Demam? Iya, aku juga demam. Salahku, tante, aku yang memanggilnya. Kamu demam atau menggoda? Sini, sini, sini. Aku tidak akan memukulmu, sini. Aku coba ukur suhumu. Sini. Bu, lihat aku juga demam. Sekitar 38,1 derajat. Kamu demam, kamu. Pulang saja cari ibu. Ibu ada di rumah. Aku buatkan bubur atau sup untukmu. Taruh sedikit merica dalam sup, biar kamu berkeringat. Minum obat juga, nanti sembuh. Kamu berbaring di sini. Tidak bisa turun demamnya kalau begini. Lihat kamu berbaring seperti ini, orang lain lihat. Salah paham. Kamu kan sudah punya pacar. Pacarku bukan Mi. Kamu, kalau masih ngomong. Pacar apa? Xiao Miang, lihat kalian berdua. Dari kecil sudah tumbuh bersama. Walaupun kamu adik, dia kakak. Waktu kecil bermain bersama bagaimanapun boleh. Saling peluk, saling cium. Pegangan tangan tidur bersama. Dulu tante tidak melarang sama sekali. Tapi sekarang tidak boleh, sudah besar. Serius, kalau pacarnya lihat kalian berdua begini. Bukannya bikin salah paham? Pacarnya sekarang tinggi besar. Aku sangat suka, lagi pula kaya. Kerjanya juga bagus, naik BMW. Sungguh, aku rasa sangat bagus. Aku ingin kamu apa? Kamu juga demam. Tidak apa-apa, Feng Lan. Kamu buatkan bubur atau sup untuknya, biar dia berkeringat. Anakku tidak usah kamu urus. Ayo, ayo, pergi. Pulang, ibu buatkan bubur untukmu. Ayo, ayo. Minum bubur, Wei Jing. Banyak minum air dan vitamin C. Tante, ini salahku. Kamu pulang, jangan marahi dia, tante. Aku kedinginan, Bu. Sudah cukup, Bu. Kamu keluar dan tutup pintunya. Masih pura-pura ya? Kamu seratakan, tadi kalian berdua ngapain ayah? Gak ngapa-ngapain, cuma cerita lelucon dan berkeringat. Nggak ngapa-ngapain, dua orang tidur dalam satu selimut. Beneran gak ngapa-ngapain. Apa kamu sudah melakukan semua yang seharusnya? Kalau kamu mau berpikir begitu, terserah kamu. Untungnya kamu anak laki-laki, anakku. Apapun yang kamu lakukan, aku nggak peduli. Kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Tapi kamu bilang Wei Jing sama kamu ini namanya apa? Kamu dengar tadi apa kata ibunya? Sekarang kamu ini apa? Dia punya pacar baru. Pacar barunya itu aku. Jangan sok, paling-paling kamu cuma cadangan. Pacar baru cadangan juga aku. Yang lama juga aku, semuanya aku. Dia itu tante Kianku. Dia sengaja bikin kamu kesal. Bilang dia punya pacar baru, padahal enggak. Tapi tiba-tiba, Bu, aku rasa. Cara kamu menangani situasi hari ini bagus banget. Kenapa? Kamu perlahan-lahan mendorong Wei Jing. Mendekatiku. Coba pikir. Kalau biasanya, Tante Kian pasti sudah marah-marah. Waktu itu aku di rumahnya, aku pijat Wei Jing. Langsung dimarahi, dibilang cabul. Sekarang lihat kita berdua kayak gini, bahkan gak sampai menusukku dengan pisau. Ini artinya dia mulai perlahan menerimaku. Menerima calon menantunya. Bu, kamu hebat.
Aneh juga sih. Reaksi Lau Qian sangat tidak biasa. Aku kasih tahu, perilaku Wei Jing hari ini. Kamu jangan sampai dekat-dekat lagi. Ini namanya apa? Selain gaya hidupnya bermasalah, dia mungkin saja main dua hati, kan? Dua hati itu juga aku. Terus kamu? Lihat. Tidur saja. Sudah begini masih genit. Sudah selesai. Pacar baru. Kamu lagi demam, ngapain ke sana? Bu, kamu ngapain? Tunggu sebentar, jangan dulu. Aku tanya dulu, tadi di rumah mereka aku nggak marah-marah kan? Hari ini kamu sangat masuk akal. Aku masuk akal ya? Aku sudah kasih kamu muka sepenuhnya ya? Tapi sekarang di rumah, aku harus meluapkan amarah ini. Jangan merintih. Tapi kalau aku pukul kamu, jangan bersuara. Jangan sampai Dabai dengar. Jangan mempermalukanku dan biarkan dia menertawakan kita. Jangan halangi. Ya ampun, kamu. Jangan halangi. Kalau ada yang mau bilang, bilang saja baik-baik. Apa yang mau ku bilang? Aku bilang kamu. Kamu tahu nggak? Dabai datang ke rumah kita dan mengetuk pintu. Menyuruhku bawa obat dan memaksaku minum obat ini. Aku sampai ketakutan, nggak tahu ada apa. Sampai di rumah mereka, pintu dibuka. Mereka berdua sedang berbaring di tempat tidur. Kamu. Ayah, aku demam. Aku dan Mia merasa sangat kedinginan. Katanya biar berkeringat di tempat tidur dan saling menghangatkan. Bukan, baju kita kan masih rapi? Kamu saling menghangatkan? Aku nggak percaya. Kamu percaya? Aku percaya, ini anakku. Kamu ini, kenapa kamu terlalu melindungi? Aku perhatikan, kamu ini kenapa selalu? Aku. Pukul, pukul, pukul. Pukul aku. Tante Zhao nggak percaya ya sudah. Kamu juga nggak percaya, anakmu sendiri seperti apa. Kamu nggak tahu ya? Pukul saja sampai aku mati. Ayah, biarkan dia memukul. Aku pukul. Dasar anak bandel, bikin kesal. Masih nggak puas? Cing 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 cing. Anak ini jadi manja karena kamu yang memanjakannya. Terus saja kamu manjakan. Aku memanjakan? Gadis ini sudah besar masih mau dipukul? Kamu tega aja? Harus dipukul, anak ini. Bukan ayah, pakai ini untuk memukul. Dengan begini, ayah juga bisa meluapkan amarah. Lagi pula di mata ibu, aku sudah seperti itu. Aku tidak akan menyesal meski harus membunuhmu. Sudah, kalian berdua jangan gila-gilaan. Kamu ini? Kalian ingin membuatku mati marah ya? Kamu ini, benar-benar. Meski kita sangat menyukainya, kamu sangat menyukai Miang. Kalian tidak akan bisa bersama, mengerti? Kita bukan orang yang sejalan, sudah berapa kali aku bilang. Kenapa kamu tidak mau mendengar? Kamu bilang angsa besar tadi, itu perkataan manusia? Apa yang dia katakan itu perkataan manusia? Bilang, biarkan mereka tinggal bersama dulu. Uji pernikahan dengan tinggal bersama. Jika anak kita merasa tidak cocok, baru pindah kembali. Pindah kembali? Bukankah yang rugi dan sial tetap kita? Anak bandel ini, kenapa kamu tidak memikirkannya? Kenapa kamu tidak memikirkannya? Shufen, sudah berapa kali aku bilang padamu? Anak ini sudah besar. Biarkan urusan mereka diselesaikan sendiri. Kita jangan ikut campur. Sekarang, kondisi mereka berdua, termasuk yang kamu katakan hari ini. Mereka berdua duduk dalam satu selimut, pakai satu selimut. Itu artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengatur. Bukankah kamu hanya memikirkan gengsimu sendiri? Aku tidak percaya Dabaye tidak punya gengsi. Dia lebih peduli gengsi daripada kita. Suruh dia ceritakan hal ini. Aku ingin dengar. Aku tidak percaya. Kamu sedang demam. Sudah minum obat belum? Belum. Cepat minum obat. Aku akan buatkan mie kuah panas supaya berkeringat. Jangan, kamu bawa dia ke kamar. Aku yang buat. Sudah, pergi ke kamarmu. Ibu, percayalah padaku. Jangan ganggu ibumu, oke? Kamu, buatkan mie untuknya. Buat banyak, aku juga lapar. Ambilkan obat dulu, suruh dia minum. Aku tahu. Di saat-saat genting, selalu ayah yang menolongku. Ya, kalau bukan aku siapa lagi? Aku ayahmu. Hello. Apakah Anda datang untuk menyumbang? Terima kasih. Saya ingin melihat anak-anak di sini. Anak-anak sedang istirahat di area istirahat. Tolong tunjukkan KTP Anda. Saya akan mendaftar di sini dulu baru bisa masuk. Ini KTP saya. Terima kasih.
Sayang, maafkan ibu. Ibu juga ingin berada di sisimu. Tapi kalau kamu tinggal, kamu akan dalam bahaya. Nanti, ibu pasti akan kembali menjemputmu. Tidak boleh. Aku tidak bisa mencarinya. Aku tidak boleh membahayakannya. Anda datang untuk melihat anak? Tidak apa-apa. Wei Zhuang. Benar-benar kamu ya? Kamu itu, Teman sekelas dulu. Sampai aku saja dilupakan. tidak kok. Zhang Xiaohong, kan? Ya, memang aku. Hello, hello, hello. Sejak lulus, aku tidak pernah melihatmu lagi. Sudah lebih dari 30 tahun. Iya, rambutmu sudah memutih. Pantasan tidak mengenaliku. Iya, sudah tua. Aku tidak mengenalimu, bukan karena kamu sudah tua. Tapi karena kamu tidak berubah, masih terlihat muda. Kamu berubah, jadi pandai bicara. Aku kesini mencari pembantu, kalau kamu? Aku cuma jalan-jalan. Kamu cari kerja, kan? Cuma lihat-lihat. Di sini ada pekerjaan bagus apa? Teman lama tidak bertemu. Ayo kita ngobrol. Baik-baik. Masuk mobil juga? Ayo, masuk mobil. Kalau begitu kamu pulang dulu, baik Pak Zhang. Lauzan. Kita teman sekelas, ketemu di warung kecil ngobrol saja sudah cukup. Restoran ini terlalu mewah, ini klub ya? Kenapa panggil aku Lao Zhang? Apa aku sudah tua? Bukan, aku ini bicaranya kaku, jangan marah ya. Kita kan teman lama. Panggil saja Xiao Hong. Itu Xiaohong. Aku hari ini, sama sekali tidak persiapan. Hari ini aku yang traktir, jangan sungkan. Silakan, Kalau begitu aku tidak malu-malu lagi, numpang makan ya. silakan. Selamat datang, silakan masuk. Pak Zhang, ini klub kami. Anggur merah ini hadiah untukmu, ambillah. Serahkan saja ke Pak Wei. Baik Pak Wei, Anda simpan saja. Apa ini pantas, Xiaohong? Terima kasih, terima kasih. Xiao Yang, kamu sudah bekerja keras. Terima kasih Pak Zhang, terima kasih Pak Zhang. Terima kasih banyak, selalu begitu. Hati-hati di jalan. Xiaohong, kamu benar-benar sukses sekarang ya. Shufen. Lagi sibuk ya? Tunggu sebentar, aku hampir selesai memotong ini. Dandanannya cantik sekali, jangan dekat-dekat aku. Nanti bajumu kotor. Shufen, istirahat dulu, istirahat dulu. Ayo minum air dulu. Tidak usah, aku hampir selesai.
Aku minum nanti setelah selesai. Shufen, kamu. Suamama. Dia baik-baik saja? Baik-baik saja. Tapi aku dengar. Dia bekerja sangat keras, kan? Siapa yang tidak bekerja keras? Asal bisa dapat uang, kerja keras juga worth it. Kamu berpikir begitu dan bertindak begitu. Tapi pria belum tentu. Semua tidak mudah, pria juga. Bukan, bos, kamu. Apa maksudmu tadi? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan memberitahumu. Katakan saja. Kamu seharian sibuk saja. Sibuk tapi tidak tahu merawat diri. Bau amis di mana-mana. Wanita seperti ini, suaminya tidak selingkuh baru aneh. Siapa yang selingkuh? Lawei kamu. Lawei? Lawei selingkuh? Siapa yang bilang? Kamu bilang padaku. Debai. Siapa? Aku buka pintu. Ada apa, Laukian? Aku lagi latihan. Ada apa? Bilang saja di sini. Aku perlu bicara. Buka pintu. Benar-benar. Tidak punya perasaan. Ada apa? Bilang di sini. Bicara di dalam. Kamu perampok, ja? Masuk paksa. Mau apa kamu? Duduklah. Wajahmu tidak enak. Siapa yang membuatmu marah seperti ini? Minum air dulu. Aku yang ambilkan. Jangan main-main. Aku tanya kamu. Lawei selingkuh. Serius? Dengan siapa? Di mana? Kapan kejadiannya? Aku tanya kamu. Laukian, lihat tatapanmu itu. Jangan-jangan kamu curiga. Lawei selingkuh dan gengku? Jangan mikir begitu. Lihatlah aku yang polos ini. Aku bukan tipe orang begitu. Lagi pula, seandainya pun. Kalau aku benar-benar selingkuh, gak mungkin dengan Lawei Yanyu. Kita beda kelas. Lawei bukan seleraku. Bukan aku? Pasti bukan aku. Jangan asal tebak. Aku paham. Kamu dengar Lawei selingkuh. Hatimu sakit, tapi gak ada tempat curhat. Kamu merasa setelah bertahun-tahun jadi tetangga. Aku yang paling bisa dipercaya, jadi kamu curhat padaku ya? Jangan sedih. Aku turut bersimpati. Kalau mau nangis, pundakku siap dipinjam. Katakan padaku. Di mana kamu lihat Lawei selingkuh? Aku nggak lihat. Imeng ada habangnya dan gengku? Ini? Aku? Aku ingat. Aku pernah lihat Lawei sekali. Tapi aku nggak tahu apakah itu yang kamu maksud. Pegani. Hari itu habis makan. Aku dengar suara yang familiar. Aku langsung tahu itu Lawei. Pas mau menyapa, aku lihat. Ada cewek di sampingnya. Mereka berdua mesra banget. Cuma bisa cerita sampai sini. Terus setelah mesra? Setelah mesra mereka berdua. Entah ke hotel atau rumah cewek itu. Aku nggak ikutin lagi. Nggak mungkin kan aku ngejar-ngejar? Tapi aku sudah berbuat sesuatu. Waktu itu aku mikir. Jangan-jangan Lawei bawa cewek itu. Kiskivi ke rumahmu. Tapi kayaknya dia nggak berani. Lihat saja sikapmu yang galak begini. Diberi nyali 10 pun nggak berani. Aku langsung pulang. Aku mengintip dari balik pintu. Lawei tidak membawanya pulang, benar-benar tidak. Aku bisa jamin ini.
Kamu maksudnya ini kan? Ini. Aku bilang ke siapa? Aku tidak bilang ke siapa-siapa. Masa ya aku cerita ke orang lain? Aku? Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku loh. Tadi waktu nendang pintu rumahmu, aku takut kamu ketakutan. Pisau ini kubungkus pakai koran. Biar aku pikir dulu. Oh iya, setelah kejadian itu aku langsung pulang. Pas mau masuk komplek, aku ketemu kakak Liu Jing. Sama teman-teman cueknya, mereka lagi ngobrol. Mereka lihat aku gelisah dan wajahku pucat. Mereka langsung ngepung, tanya ada apa. Aku juga nggak bisa bohong ke mereka. Sudah bertahun-tahun jadi tetangga, kamu setuju kan? Ya udah aku cerita semuanya ke mereka. Jangan-jangan salah satu dari mereka yang kasih tahu kamu? Bukan. Terus siapa dong? Tunggu dulu, terus aku tinggalkan mereka. Aku lanjut pulang. Di depan tangga aku ketemu Xiaowang. Xiaowang lihat aku gelisah dan wajahku pucat. Xiaowang tanya ada apa? Aku ceritain semuanya ke Xiaowang. Xiaowang yang kasih tahu kamu ya? Bukan. Ya udah nggak ada lagi, aku nggak cerita ke orang ketiga. Midafen. Midafen ini masih keluarga pula. Kok mulutnya cepat banget sih, urusan kayak gini. Seharusnya dia nggak cerita ke kamu, kan? Dabai, mulut siapa yang lebih cepat dari mulutmu? Kamu mau apa sih? Baru lihat Lawe. Dekat-dekatan sama orang lain, langsung heboh. Kamu ini maksudnya apa sih? Bener kata pepatah, kabar baik nggak kemana-mana, kabar buruk cepat menyebar. Mulutmu ini kayak saringan besar. Bisa-bisa seluruh dunia tahu, kamu mau apa sih? Laukian itu gini. Masih ada satu lagi. Kalau mau orang nggak tahu, kamu pasti bisa lanjutin. Kamu masih punya hati, itu. Laukian, Lawe kena masalah kayak gini. Kamu seharusnya nggak datang ke aku. Kamu tahu tidak siapa orang pertama yang harus kamu cari? Kamu harus cari orang yang bersangkutan. Cari Lawe, benar tidak? Kalau sudah ketemu Lawe, kamu harus tanya dia. Sebenarnya siapa perempuan itu? Dia ngapain aja sama perempuan itu? Kamu harus tanya sampai jelas, benar tidak? Setelah kamu tanya sampai jelas, harus kasih tahu aku. Aku juga mau tahu siapa perempuan itu. Urusanmu apa sih? Laukian, kamu tidak bisa bawa pisau keluar, kan? Kalau sampai ada yang mati, aku tidak bisa tanggung jawab. Polisi akan cari aku, kamu tunggu dulu. Laukian, jangan seperti ini. Sini terlalu berbahaya. Laukian, dengar dulu aku. Jangan gegabah itu setan. Coba pikir, laki-laki selingkuh bukan kebetulan. Lihat saja, kamu sehari-hari seperti harimau betina. Minger. Kamu berani lagi? Kalau berani lagi, aku habisin kamu dulu, percaya tidak? Apa hubungannya dengan aku? Nah, lihat kan, aku tidak berani kasih tahu kamu. Hal seperti ini harus kamu terima. Tutup mata sebelah, benar tidak? Lihatlah dirimu seperti ini. Seperti perempuan gila, mana mungkin laki-laki tidak selingkuh? Dabai, ulangi lagi. Aku ulangi lagi. Elenggi. Shufen, kamu bawa pisau buat apa? Shufen. Dia mau tebas kamu. Camel. Kamu berdandan rapi begini. Kamu kemana cari perempuan jalang? Apa perempuan jalang? Dia bilang kamu cari perempuan jalang. Ini sepatu baru dikasih perusahaan. Merek Italia, kepala orang tua. Dikasih perusahaan. Aku pindah kerja, sekarang aku Direktur Utama Little Red Hat Ltd, wakil hukum, kan? Jadi direktur, wakil hukum. Kamu tidak percaya? Lihat ini. Ini mobil dinas baru yang dikasih perusahaan. Punya kamu. Ini baby Mercedes. Mercedes, tadinya mau dikasih BMW. Aku bilang cuma buat jalan-jalan, nggak usah yang bagus-bagus. Kamu yang naik. Aku udah berkali-kali bilang, harus rendah hati, rendah hati. Kamu bikin aku malu di depan banyak orang di komplek. Ngomong ginian, nggak enak kan? Beneran deh. Xiaowang, kamu bisa pulang dulu. Jia. Aku perkenalkan. Ini sopir pribadiku, Xiaowang. Ini istriku. Hello, tante. Hello, Xiaowang. Jaga image. Rendah hati.
Tante Cao, apapun masalah antara kalian berdua, aku minta maaf dulu. Maaf, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. pulang saja. Maaf, maaf, maaf. Ngomong aja terus. Sapi-sapinya pada mati kebanyakan daging. Kamu Xiaowang, kan? Ayah, Aku tanya, sewa mobil ini plus kamu, sehari berapa? dia manajer kami. Bohong. Skat. Ska apa? Ska mati kali. Mau Ska mati siapa? Siapa yang mau kamu Ska mati? Maksudmu aku, ya? Aku tahu. Kekesi Harma, Wei Jing. Ayahnya dapat jabatan, ya? Jangan pakai catur buat curhat. Kamu seneng banget buat mereka, ya? Suka memihak. Aku ini ibumu sendiri. Apa sih, Bu? Aku lagi ngomongin papan catur. Maksudnya aku. Dengar kata-kata, dengar juga maksudnya. Gomong-gomong. Kok Lawe nggak punya selingkuhan, ya? Katanya, pria kalau sudah kaya jadi jahat. Dia penjekwalien. Dia jahat dulu baru kaya. Paman Wei, uang sakunya cuma 5.000 sehari. Bawa botol air mineral, isinya air keran. Beli yang baru, diminum 5 hari. Dia punya selingkuhan? Kayak apa selingkuhannya? Kalau ketemu yang mau bayarin sendiri gimana? Paman Wei bukan tipe orang begitu. Bertahun-tahun sudah menderita. Aku pernah tanya, katanya teman sekelasnya. Dia memang berbakat, diajak ke sana dan dikasih BMW. Kita harus senang untuknya. Senang dong, siapa yang nggak senang buat dia, ya kan? Lihat aja istrinya, udah sok pakai banget suaranya aja berubah. Kamu jatuhin lagi. Bapak masih ngomong lagi. Aku rekam video kecil, upload ke internet pasti viral. Cing-cing. Nggak bohong. TV Weijing yang kamu beli ini jauh lebih jelas dari TV kita yang lama. Beneran? Nih, hadiah buat TV ini, buka mulut lebar-lebar. Ibu, bisa nggak sih? Ayah baru aja jadi direktur, udah dijinjing-jinjing gini. Iya, nggak bohong, aku emang realistis kayak gini. Kamu Gini, kamu pinter. Kamu carikan aku menantu yang bagus. Nggak usah sebutin 1 biji jeruk. Aku beliin 1 truk jeruk, tiap hari aku suapin, aku juga rela. Ayo, buka mulut lebar-lebar. Ayah, Tante Zhang ini bisa dipercaya nggak sih? Bisa dong. Terus kenapa dia minta ayah jadi direktur? Dasar anak bodoh, ayah kan udah di PHK. Negara ada kebijakan. Yang di PHK bisa dapat keringanan pajak beberapa tahun. Pajak, ya kan? 3 tahun. Bisa hemat banyak uang. Menurutmu, kita perlu bahas ini. Sama Om Mi, Ngapain bilang ke dia? bukannya dia banyak pengalaman. Dia banyak pengalaman apaan sih? Ayahmu mana? Direktur? Loh, manajer umum? Ayah jauh lebih hebat dari dia. Apaan sih hebat-hebat? Aku juga nggak hebat, Laumi juga nggak hebat. Yang hebat itu Sang Xiaohong. Ayah. Laumi, besok pagi kamu ke kantor agak siangan, bawa KTP. Kita ke perusahaan properti dulu. Aku udah lihat 1 rumah, kita beli aja. Aku nggak mau jadi tetangga mereka lagi. Aku nggak tahan lihat mukanya. Kita punya duit berapa sih? Kok beli rumah semudah itu? Terus kalau kamu beneran beli rumah, tetangga barunya jelek, kamu pindah lagi? Mending beli motor home aja, lebih praktis. Kamu pikir aku tidak berani beli? Kalau aku senang, aku beli. Kalau kalian mau pindah, ya silakan. Aku tidak pergi, aku tinggal di sini jaga rumah untuk kalian. Cepat sekali mikirnya. Lagi pikiran apa? Aku ngerti, kalau kita berdua pergi. Kamu dan Wei Jing punya rumah besar ini, kalian bisa ngapain aja di dalamnya. Aku tadi tidak kepikiran, tapi setelah kamu bilang, aku jadi ingat. Ini ide bagus, nanti kalian pergi, aku yang jaga rumah. Panggil Wei Jing ke sini, ini bagus banget. Hehe, apaan hehe? Kebersihan rumah kita setiap hari. Ini semua dikerjakan ibumu sendirian. Setiap hari harus pel lantai, kalau kalian tinggal di sini.
Kalau bisa rajin pel lantai, bersihkan rumah dengan baik. Ini bisa diterima. Yang penting, kalian tinggal di sini, makan gimana? Makan simpel, Wei Jing yang masak. Dia belajar dari ibunya, bikin kaki babi kecap enak banget. Kaki babi kecap enggak perlu dimakan setiap hari. Nanti pesan sate kambing di bawah. Makan sate, terus pesan roti daging keledai, bisalah, ya. Boleh juga. Apa sih yang kalian bicarakan? Kamu bilang begini, dia bilang begitu, kayak berdua. Seolah-olah kita berdua benar-benar pindah. Rumah ini jadi milikmu, ya? Mimpi kali, aku kasih tahu. Bahkan kalau beli rumah, itu rumah investasi. Nanti hidup sendiri, cari sendiri, astaga astaga astaga. Sudah jam 11, cepat-cepat tidur. Sepeten, Ibu, apa sih? jangan gerak. Nanti kerjaan kasar di rumah ini aku yang kerjakan.